Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasir minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali mendapatkan nikmat, kita kembali mendapatkan taufik, kita kembali mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita karena Allah, duduknya kita karena ngomongin Rasulullah, kumpulannya kita karena nyari tahu tentang ilmu-ilmu yang akan menjadi ilmu-ilmu abadiyah, ilmu keabadian yang akan bermanfaat untuk dunia kita sampai akhirat kita, yang akan meluruskan jalannya kita, yang akan menjadi penerang kita di alam kubur, yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar, yang akan memudahkan kita untuk melewati jalan siratnya Allah Subhanahu wa taala, jembatan yang Allah taala bikin begitu sulit, begitu rumit, begitu sulit untuk bisa mencapai ujungnya. Maka dengan berkah dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita usahakan, dengan berkah para ulama-ulama kita, dengan berkahnya para orang-orang soleh kita terdahulu, doa-doanya mereka, harapan-harapannya mereka, keinginan-keinginannya mereka, semoga sampai juga di dalam hati-hati kita. Makanya kita minta fahman nabiyyin, kita minta kefahamannya kayak pahamnya para nabi. Kita pengen nyari sesuatu yang faham itu fahamnya lewat fahamnya para malaikat, lewat fahamnya para nabi, lewat fahamnya para rasul, agar semua yang kita usahakan ini terjaga, ndak terpeleset, ndak terperosok, ndak tertipu, ndak membuat kita menjadi hamba-hamba yang kelihatannya aja baik tapi memang benar-benar baik. Enggak cuman membuat kita seperti seseorang yang ketoke, nggih, ketoke tok, nggih, lek ketoke tok iki nyapo nggih, buat apa? Tapi kita pengen nyari cahaya itu sendiri, kita pengen nyari sesuatu yang berharga itu sendiri yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mempelajari di dalam kitab Sulamut Taufik, nggih, karya dari Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, ila anqal. Kita masih berada di dalam bab yang membahas tentang khusyuk dalam sholat, nggih. Kalau di dalam kitabnya jenengan ini di halaman 26 masih di situ kita, nggih, masih di situ. Faslun wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Faslun wa syurita ma'a ma marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala wahda wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan wa an yahdura qalbuhu fiha falaysa lahu min salatihi illa ma'aqala minha wa alla yu'jiba biha. Jadi 4 hal ini yang menjadi syarat khusyuknya salat, yang menjadi syarat terkabulnya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada kita tentang salat, beliau hanya mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatnya Nabi pasti ikhlas. Salatnya Nabi pasti khusyuk. Salatnya Nabi pasti tertata. Salatnya Nabi pasti tidak ada di dalam hatinya itu perkara-perkara yang seperti kita pikirkan, seperti yang terlintas di dalam diri kita, seperti yang ada di dalam diri kita, yang sampai dikatakan Rasulullah SAW setiap kali beliau sumpek manggil Sayyidina Bilal sambil mengatakan arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal, hibur aku wahai Bilal, hibur aku wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal langsung berdiri dan mengumandangkan azan. Ini penghiburannya Nabi, ini caranya Nabi, bahasanya orang sekarang healingnya Nabi,
caranya Nabi untuk healing, caranya Nabi untuk ngobati kesumpekan, caranya Nabi untuk mengeluarkan perkara-perkara yang bikin hati ini berat, yang bikin hati ini sumpek, yang bikin hati ini sakit. Rasulullah begitu masuk sholat hilang kabeh. Awake dhewe sholat teko kabeh masalah itu. Sing iki sing kok tambah sumpek aku ya baru sholat. Apa bedanya sholat kita sama sholatnya Rasulullah? Kita kalau sumpek-sumpek jalan-jalan yo, itu ada kafe baru buka. Ayo kita jalan-jalan yuk ke sana. Ayo kita jalan ke sana. Ayo kita ini. Nah, itu kita karaokean kok. Itu cara kita ngobati kesumpekan. Padahal habis gitu ya panggah sumpek nggih. Ya ndak selesai masalahnya nggih. Duwe utang ditinggal ziarah-ziarah panggah duwe utang napa mboten? Tetap nggih, masalah itu tetap ada. Masalah itu ndak hilang. Setelah kita melakukan yang kita katakan rekreasi, yang kita katakan tamasya, yang kita katakan bersenang-senang dan lain sebagainya, enggak terus sembuh dengan itu semua. Tetap masalah itu akan ada. Tetap kalau tidak diudari, kalau tidak diselesaikan, ya tidak selesai. Utang tidak akan lepas dari beban kita. Lek tidak dibayar. Berarti lek tidak dibayar, ya tidak bar panggahan. Ya tetap sumpek, tetap aja ruwet di dalam hati kita. Ini sholatnya Nabi dan ini sholatnya kita. Ini khusyuknya Nabi dan ini khusyuknya kita. Ini tujuannya Nabi dan ini tujuannya kita. Begini cara Nabi sholat dan begini cara kita sholat. Masih jauh sekali, masih jauh sekali dari kata-kata untuk pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap mengusahakan, tapi kita tidak pernah menyerah, tapi kita tidak boleh, istilahnya tidak boleh putus asa. Aku sholat pirang puluh tahun kok panggah ngene-ngene ae. Aku sholat wes tak khusyuk nih, wes berusaha dan lain sebagainya kok tetap seperti ini. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jalan aja terus, lari aja terus, mendekat aja terus. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan urusan kita di dunia, di situ kita berada di dalam keadaan nyari jalan menuju Allah. Sak tekan-tekane ajal, sak tekan-tekannya istilahnya sak habis-habisnya nafas. Selama kita terus menjadi hamba Allah Ta'ala yang pengen nyari ridhonya, yang pengen nyari surganya, yang pengen mencari keridoannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin menyia-nyiakan. Allah Ta'ala nggak mungkin menyia-nyiakan kita. Allah Ta'ala nggak mungkin istilahnya menganggap kita ini menjadi hamba-hamba yang nggak pantas untuk surganya, nggak mungkin. Selama kita tulus, selama kita benar-benar, selama kita serius untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Habib Abdullah nyusun ini agar sholat kita itu ndak cuman terbungkus dengan perkara yang kelihatan saja. Ketoke wong iki lho khusyuk, ketoke wong iki lho yang paling pertama berangkatnya ke masjid, ketoke wong iki lho yang paling rajin. Enggak cuman itu kita usahakan sebagai pondasi awal untuk memaksakan nafsu kita, untuk memaksakan apa yang di dalam diri kita, tapi terus diusahakan dalamnya ini juga bermakna. Yang memaknai dalamnya sholat ini apa? Ini tadi yang pertama, ikhlas di dalamnya. Ikhlas, mengeluarkan segala sesuatu, segala tujuan-tujuan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keluarkan semuanya. Di sini kita melepaskan diri kita dari yang namanya sifat sombong. Ketika sholat, otomatis kita menghadap sesuai yang diarahkan sama Allah, bergerak dengan gerakan yang diaturkan oleh Allah, membaca perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita baca takbir, setelah itu iftitah, setelah itu Fatihah, setelah itu surat, semuanya kita berjalan
sejalan dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kepada kita satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, sa'asrifu an ayati alladzina yastakbiruna fil ard. Sesungguhnya perkara-perkara bukti, nggih, perkara-perkara yang menjadi bukti kekuasaannya Allah taala, kemahakuasaannya Allah, keagungannya Allah, kemuliaannya Allah, itu akan disingkirkan dari orang-orang yang di dalam hatinya itu ada sifat sombong. Nggih. Dari orang yang punya sifat sombong, sekecil apapun kesombongan tersebut, itu akan menghalangi dirinya dari banyak sekali perkara-perkara yang baik. Kalau para ulama kita mengatakan ilmu, contohnya ilmu ini hanya akan terkumpul di tempat-tempat yang paling bawah. Ilmu tidak akan jangkau tempat-tempat yang atas. Maka rendahkan dirimu di hadapan Allah. Jatuhkan dirimu di hadapan Allah. Hinakan dirimu di hadapan Allah. Ngerengek kamu di hadapan Allah, kamu akan mendapatkan perkara-perkara mulia yang sangat banyak sekali. Kita tidak perlu merendahkan diri di hadapan manusia. Bahkan tidak boleh, istilahnya tidak boleh kita merendahkan diri di hadapan manusia, nyandar sama manusia, berharap sama manusia, ngerengek sama manusia. Sudahlah, yang direngekin ini tidak akan ngereken, tidak bisa ngasih, tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita, malah tambah bikin kita itu terhina. Tapi kalau kita ngerengeknya di hadapan Allah, tambah mulia kita, tambah diangkat derajat kita, tambah naik pangkat kita. Dan Allah Ta'ala tidak mungkin, istilahnya Allah Ta'ala paling senang dengan istilah ini, bedanya manusia dengan Allah. Manusia itu kalau dimintai sekali, tak kei. Kedua, tak kei. Ketiga, kok tuman iki. Kok eneh, kok terus. Seperti itu manusia, itu sifatnya manusia. Ada rasa-rasa, ada rasa-rasa kok gini, wes tak kayak nenggone wong liya, udah dia sudah tidak butuh dan lain sebagainya. Itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala, semakin kita merengek, semakin kita meminta, semakin kita nyari untuk ya Allah, minta terus sama Allah Ta'ala tambah senang. Tak kayak akeh banget marai. Yang ada sama aku ini banyak sekali, dan aku punya segalanya. Aku punya segalanya, tak kasih semuanya kepada dirimu, dan tidak akan berkurang apapun dari apa yang ada pada diriku. Jadi Allah Ta'ala itu mulia meskipun tanpa kita muliakan. Allah Ta'ala itu agung meskipun tidak kita agungkan. Allah Ta'ala sudah diibadahi dengan makhluk-makhluk semacam malaikat yang dari mulai awal penciptaan disuruh sujud terus sampai hari kiamat, yang seperti malaikat yang disuruh rukuk sampai hari kiamat, ada yang disuruh bertasbih terus sampai hari kiamat. Itu pun ketika mereka dibangkitkan setelah hari kematian di hari kiamat, begitu bangkit, yang pertama kali mereka katakan adalah ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami ini belum benar ibadahnya. Kami ini belum benar ibadahnya. Ibadah yang mulai dari awal penciptaan sampai akhir kiamat melakukan ibadah, yang keluar dari lisannya itu seperti itu. Ma'abadnaka haqqa ibadatik ya Rabb. Saya belum beribadah dengan ibadah yang benar ya Rabb. Terus ibadah ya awake dhewe piye? Terus jadi Allah Ta'ala tidak butuh. Allah Ta'ala yang ibadah ini sudah malaikat ribuan, jutaan, bahkan mungkin triliunan. Setelah itu yang beribadah kepada Allah Ta'ala, yang selalu nyari ridhonya Allah, yang selalu ada di pintunya Allah Ta'ala untuk nyari ridhonya manusia-manusia semacam Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istrinya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, semisal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, ada ahlu Badr, ada ahlu Uhud, ada ahlu Bai'atul Aqabah, ada manusia-manusia pilihan yang sholatnya luar biasa indahnya, luar biasa banyaknya, luar biasa bagusnya, luar biasa untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus awake dhewe iki apa nggih?
Terus sholatnya kita ini macam apa? Sholatnya kita di hadapan Allah Ta'ala itu kita persembahkan macam apa? Ndak ini artinya, kelong siji ndak ada efeknya sama sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang nyari, kita yang butuh, kita yang harus terus punya sambungan, kita yang harus terus ngelompokkan diri kita di tempat-tempat yang semacam itu. Ben apa? Ben katut. Allahumma ja'alna minal katutin wal nunutin. Kalau Habib Syekh bilangnya gitu. Awake dhewe mek kaum manut tok. Kita ini cuman kaum nunut tok. Kita ini cuman kaum katut tok. Katut salate wong apik, katut posone wong apik, katut sedekahe wong apik, katut ilmune wong apik, katut barokah. Kalau yang tinggal katut-katut ini tok awake dhewe ndak melbu, terus ngarep-ngarep selamat lewat jalan mana? Kalau kita yang tinggal cuman seperti ini saja, istilahnya ibadah itu tinggal debu-debu saja, dan kita masih ndak mau ngambil porsi dari itu, mek cuman disuruh istilahnya sholat sekedarnya, poso sekedarnya, zakat semuanya cuman sekedar, cuman tinggal sedikit-sedikit ini aja, kita masih ndak mau memasukkan diri kita di dalam perkara tersebut. Terus cita-citane selamat, cita-citane ndak nyicipi neraka, cita-citanya dibangkitkan dengan cara yang terbaik, cita-citanya dimasukkan di dalam kubur dengan ditemani para hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia, ini lewat jalan mana terusan? Makanya kumpul, kita nyari perkumpulan, kita nyari komunitas, kita nyari teman-teman yang bersama-sama nyari ridhonya Allah Ta'ala lewat jalan al-katutina wal nunutin, lewat jalannya orang katut dan juga nunut. Kemarin kita sudah bahas tentang keikhlasan kepada Allah, dan keikhlasan ini, keikhlasan kita mau membersihkan diri kita dari yang namanya sifat sombong ini. Kuncinya dua, kuncinya dua macam. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah fikir. Zikir dan juga fikir. Zikir dengan apa? Setiap kali sifat-sifat atau perasaan-perasaan tersebut masuk ke dalam diri kita, ini obatnya segala macam penyakit hati. Segala macam penyakit hati itu obatnya mek dua ini tadi, zikir sama fikir. Berzikir, zikir ini seperti apa? Kalau untuk sifat sombong, zikirnya atau yang kita ucapkan, yang kita keluarkan, kita lafadzkan setiap kali bisikan-bisikan tersebut muncul, setiap kali kita itu ada perasaan-perasaan yang semacam itu, cara memberangusnya adalah dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awake dhewe arep sombong iki lho apa? La ilaha illallah. Saya sudah sedekah sekian, la ilaha illallah. Anak-anakku koyok ngene, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, yang ada sama saya darimu. Hidayah inayah ini darimu. Kesempatan saya untuk zikir ini darimu. Buat apa yang saya sombongkan dari sholat saya? Apa yang saya sombongkan dari sedekah saya? Apa yang saya sombongkan dari diri saya? Apa yang saya sombongkan dari ilmu saya? Apa yang saya sombongkan dari pikiran-pikirannya manusia? Apa? La ilaha illallah. Yang mulia itu Allah, yang hina itu saya. Yang punya segalanya itu Allah, yang tidak punya apa-apa itu saya. La ilaha illallah. Jadi setiap kali sifat-sifat tersebut masuk, kita katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dibalut semuanya dengan keyakinan kita bahwasanya tidak ada yang patut untuk disembah, tidak ada yang patut untuk dimuliakan, tidak ada yang patut untuk diagungkan, tidak ada yang patut untuk ditinggikan kecuali Allah. Saya tidak pas kalau ditinggikan, saya tidak pas kalau diagungkan, saya tidak pas kalau dipuji-puji, saya tidak pas kalau naik, itu tidak pas. Yang pas untuk hal itu
semuanya cuman Allah. Saya bagian merendah, saya bagian bawah, saya bagian dihinakan. Kalau ada orang menghinakan saya, pantas. Kalau ada orang nyaci saya, pantas. Kalau ada orang nginjak-nginjak saya, itu sesuatu yang pantas. Karena semua, kalau dilihat dari track record apa yang telah kita lakukan, maka itu semuanya adalah sesuatu yang pas. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, didikannya Rasulullah SAW, didikannya cucunya. Jadi Sayyidina Ali ini ibn al-Husain, jadi putra dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali yang kita sering bicarakan, sholatnya setiap malam 1000 rakaat, zikirnya sekian, sedekahnya sampai di masa beliau itu sama sekali tidak ada orang minta-minta, tidak ada pengemis sama sekali. Ini Ali Zainal Abidin, ketika beliau suatu hari itu beliau sholat di Ka'bah, melakukan ibadah di Ka'bah, pulang sama murid-muridnya, karena beliau ulama besar. Bahkan beliau mendirikan satu sekolahan namanya Madrasah Ahlul Bait. Sekolahnya, sekolah manhajnya keluarganya Rasulullah SAW. Ini dikatakan beliau ketika keluar dari masjid, tahu-tahu datang satu orang mengatakan kepada Ali Zainal Abidin, ya anta, wahai engkau, antal fajir, antal fasik, kamu orang fasik, kamu orang dolim, kamu pencuri, kamu ini dilok-lok nih, dihina-hina, istilahnya saente, dihinakan sak habisnya. Semua kata-kata kotor itu keluar, semua lek wonge dhewe misuh-misuh metu kabeh, kata-kata buruk itu keluar semuanya di hadapannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Muridnya ndak terima, muridnya ndak terima, mereka semuanya mengatakan, tak pukuli aja wahai imam, biar kami yang bereskan orang ini. Apa katanya Sayyidina Ali? Nggak usah, biarin dia selesai dulu dari penghinaannya. Biarkan dia selesai menghina-hina saya sampai selesai. Dirungokne sama beliau. Oh ya. Ya itu sambil senyum. Lah awake dhewe ya karo deloken bar iki. Ditenono bar iki. Tak bales. Kamu menghina, saya bisa menghina lebih baik. Kamu ngomongin saya seperti itu, saya bisa lebih ngentek nih kamu lagi. Jadi itu kita. Itu saya banget nih, itu saya sekali. Jadi beliau itu didengerin sampai selesai apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Setelah selesai beliau mengatakan, wes bar. Ya, sudah selesai kamu menghina saya. Sudah wahai imam, sudah selesai saya menunggu entek, pisuanku wis bar, entek pisan. Aku golekne wis enggak ketemu, Maka beliau mengatakan dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang super indah, beliau mengatakan kepada laki-laki tersebut, amma kullama taqul fiyya. Semua ya tadi yang kamu tuduhkan itu ada pada diri saya. Semua tadi yang kamu hinakan kepada saya benar-benar ada. Kamu bilang saya seorang pencuri, ya saya sering kali mencuri. Kamu mengatakan kepada saya orang fasik, ya memang saya orang fasik. Kamu mengatakan kepada saya orang yang dolim, ya saya orang yang dolim. Kamu mengatakan semua yang kamu katakan, semua lafaz-lafaz satu persatu yang kamu jelentrehne untuk saya itu benar-benar aib yang ada pada diri saya. Wa matuh fi angka akbar, yang kamu ndak tahu, yang kamu ndak ngerti tentang aib saya jauh lebih banyak lagi. Saya ndak ketok luweh akeh neh, Maka saya terima kasih sekali. Terima kasih sudah dikritik. Terima kasih sudah dikasih tahukan tentang aib-aib saya. Terima kasih, Terima kasih untuk hal yang untuk semua penghinaan yang kamu katakan itu koreksi untuk saya. Terima kasih. Kalau kamu punya hajat-hajat sesuatu, kalau kamu butuh tentang sesuatu, katakan. Saya akan memberikannya sebagai balasan atas apa yang kamu berikan kepada. Ini faedah luar biasa, maka saya patut untuk membayar kamu. Katakan hajatmu, tak berikan. Maka laki-laki tersebut langsung nangis sambil mengatakan, ya anta ibna Rasulillah, kamu memang benar-benar cucunya Nabi, kamu benar-benar keturunannya Nabi, kamu benar-benar orang yang mulia.
Samihni ya imam, maafkan saya wahai imam, saya itu tadi ada di satu kelompok, saya itu duduk-duduk sama teman-teman saya yang ndak benar. Maka mereka semuanya mengatakan, ayo siapa di antara kita yang bisa bikin marah Sayyidina Ali Zainal Abidin, totoan. Jadi setiap orang itu mengeluarkan uang, sampai terkumpul 1000 dirham, 1000 kepingan perak. Kalau ada yang berani untuk mendatangi Sayyidina Ali Zainal Abidin, bikin dia marah hatta yajhal alaina, sampai dia melakukan perkara yang buruk kepada kita, maka dia yang menang, dapat 1000 dirham. Dapat 1000 dirham. Saya tadi disuruh seperti itu wahai imam. Maka beliau senyum untuk kedua kalinya sambil mengatakan, kalau cuman urusan 1000 dirham, ndak usah kamu menghina-hina saya, tak kei jalu tak kei. Saat kamu minta sama saya, tak kasih 1000 dirham. Kamu tidak perlu melakukan hal yang semacam itu. Ini Ali Zainal Abidin. Jadi lepas, hatinya itu lepas. Selalu merasa yang paling hina, selalu merasa yang paling rendah, selalu merasa. Bahkan beliau ini sampai setiap kali masuk ke Mekah, kalau kita masuk ke Mekah itu kan sambil berapi-api, sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, semangatnya toh. Ya, labbaik itu kan artinya kalau awake dhewe gitu di Indonesia itu napa nggih? Kalau Arab itu marhaba, jadi kita jenengan manggil saya Kak Minah dalem, dalem niku napa? Dalem, ya, kan itu lafadz untuk mengekspresikan penyambutan kita terhadap panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Datang saya ya Allah, datang saya menuju ke tanah haram, datang saya untuk beribadah di tanahmu ya Allah, datang saya menuju Ka'bahmu. Itu kan kita, sama pede, sama berapi-api. Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah berani mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Takut, katanya beliau. Kenapa wahai imam kok ndak mengucapkan seperti yang biasa diucapkan orang-orang? Katanya beliau, aku takut kalau misalkan saya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, terus Ka'bahnya, terus Masjidil Haramnya, terus Allah Subhanahu wa ta'alanya ternyata balik mengatakan kepada saya la labbaik alaik wala sa'dik. Ndak perlu lebik-lebikmu, tidak perlu sakdik-sakdikmu. Kamu yang ibadah pakai uang kotor, kamu yang ibadah dengan harta haram, kamu yang ibadah dengan penuh kerusakan hati, kamu yang ibadah dengan kesombonganmu, kamu yang ibadah dengan ujubmu, kamu yang ibadah dengan perasaan tinggimu. Allah Ta'ala tidak butuh sama ibadahmu, Allah Ta'ala tidak butuh sama hajimu, Allah Ta'ala tidak butuh sama umrahmu. Saya takut kalau dibalik sama Allah Ta'ala dikatakan la labbaik alaik wa la sa'dik. Tidak butuh sama lebik-lebikmu, tidak butuh sama kedatanganmu, tidak butuh kamu nginjakkan kakimu di tanah haram ini. Takut saya kalau Mekah itu akan balik mengatakan yang semacam itu kepada saya. Lah deh, berapi-api semangat. Umroh ada duit korupsi, umroh pakai uang rebutan warisan, umroh pakai uang hasil dolimin orang, umroh pakai harta, ngambil hartanya anak yatim. Pede kesana sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, terus pulang wis merasa paling umroh paling ditompo, hajine paling ditompo. Ayo kene golek sangu, ayo kene yang tak hadiahi, kene tak dungani. Nah, pede banget, ini kita dan ini Ali Zainal Abidin. Jadi keluarkan. Jadi kita berusaha terus untuk mengeluarkan sifat-sifat yang semacam itu di dalam diri kita, karena itu semuanya, sifat-sifat yang semacam itu sudah seperti api yang akan membakar setiap amal. Jadi sombong itu bakar segalanya, ujub itu bakar segalanya, riya itu bakar segalanya. Jadi semua hal yang kita lakukan, semua ibadah yang sedang kita jalani, kalau terjangkiti dengan perkara-perkara yang semacam ini, hilang semuanya.
habis semuanya, jatuh semuanya. Terus piye Kak? Ndak usah ngamal-ngamal yo panggah ngamal nggih. Tetap harus dilakukan, tetap harus dijalani, tapi dalamnya ini loh yang kita benahi. Dalamnya ini loh. Kalau kita ndak ngerti penyakitnya, piye carane ngobati? Nggih. Kalau kita ndak ngerti di mana salahnya kita, di mana kurangnya kita, di mana kita harus memperbaiki, gimana cara kita untuk memperbaiki. Jadi dibenahi dulu. Sombong itu apa? Riya itu apa? Ujub itu apa? Makanya dikatakan di sini wa an yahdura qalbuhu fiha falaisa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Salah satu yang menjadi syarat agar salat kita itu diterima sama Allah taala adalah kita mengusahakan untuk khusyuk. Kita mengusahakan untuk dari mulai awal salat kita sampai akhir salat kita, kita berusaha untuk selalu hati kita itu hadir. Selalu hati kita itu hadir dari awal sampai akhir. Lek nggak iso piye Kak? Kalau misalkan kita belum mampu, belum bisa memahami kata per kata, makna per makna, hakikatnya takbir itu apa, hakikatnya Fatihah itu gimana, maknanya apa, wong dhewe ndak ngerti bahasa Arab, kita ndak ngerti maknanya, kita ndak paham ini gimana. Maka para ulama kita mengatakan kalau misalkan kita masih belum mampu untuk khusyuk di dalam sholat kita dari awal sampai akhir, maka paling enggak kita khusyuk di 3 tempat. Kita hadirkan hati kita itu di 3 tempat. Yang pertama kapan? Yang pertama ketika kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillah. Saya menghadapkan wajah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita berangus semua hal yang menjadi pikiran-pikiran buruk. Di situ kita habiskan semua hal-hal yang jadi cantolan-cantolannya hati, yang jadi cantolan-cantolannya sholat, yang akan merusak ini tadi kita hadirkan di situ. Inni wajjahtu wajhiya lillah. Ya Allah, saya sedang menghadapkan wajah saya di hadapanmu. Ya Allah, saya sedang melakukan ibadah ini untukmu, karenamu. Saya melakukannya karena engkau perintahkan. Saya melakukannya karena nuruti perintahmu. Maka kasih saya pahala, kasih saya perkara-perkara yang baik, kasih saya perkara-perkara yang indah. Inni wajjahtu wajhiya lillah. Di situ yang pertama. Lalu yang kedua kapan? Yang kedua ketika kita baca Fatihah di dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah dan hanya kepadamu juga saya minta tolong. Saya minta tolongnya cuman kepadamu. Saya ibadahnya hanya untukmu, hanya karenamu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lalu setelah itu yang ketiga kapan? Yang ketiga ketika kita tahiyat akhir di lafaz yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika tahiyat, tahiyat akhir itu kan dikatakan lafaznya atau bacaannya dari mulai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah lafaz, itu adalah pujian kepada Allah taala, itu adalah kata-kata yang pertama kali keluar dari lisannya Rasulullah SAW ketika beliau Isra Mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyampe Sidratul Muntaha, di tempat yang bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu untuk melangkah ke atasnya, itu yang keluar dari lisan Nabi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya Allah, pujianku at-tahiyyatul mubarak, pujian yang penuh dengan berkah, wa at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, serta salawat yang terindah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, semuanya untuk Allah. Yang pantas dipuji hanya Allah, yang pantas dikagumi hanya Allah, yang pantas diagung-agungkan hanya Allah. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan yang semacam itu, dibales sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ganti mengatakan kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi, rahmatku, ampunanku, anugerahku, semuanya untukmu.
Jadi ini jawabannya Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dari percakapan tersebut, ketika Nabi Muhammad muji Allah dan Allah Taala membalas mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka lafaz tersebut tembus, istilahnya didengar oleh semua penduduk langit, oleh semua malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, oleh semua yang ada di atas langit sana. Maka serentak mereka semuanya mengatakan wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan salammu kepada Nabi Muhammad, Engkau memberikan rahmatmu kepada Nabi Muhammad, Engkau memberikan ampunanmu kepada Nabi Muhammad, kami pun juga ikut sertakan di dalam salam tersebut. Wassalamu alaina, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera dari Allah Ta'ala itu patut untuk diberikan juga kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah Ta'ala lainnya yang soleh. Makanya di sini paling tidak kita di tiga tempat ini, inni wajjahtu wajhiya lillah, setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang ketiga assalamu wassalamu, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan di sini pakainya lafaz alaika, bukan alaihi. Salam atasmu engkau wahai nabi yang sekarang ini ada di hadapanku. Jadi nabinya ketika kita mengucapkan salam tersebut, Rasulullahnya hadir bersama kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka sebagaimana engkau dapat salamnya Allah, para nabi dapat salamnya Allah, semoga kami pun yang lagi sholat ini, kami pun yang sedang tahiyat ini, kami pun yang sedang duduk bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala ini, semoga juga kebagian salam damainya, yang akan mendamaikan hidup saya, yang akan mendamaikan pikiran saya, yang akan mendamaikan hati saya, yang akan mendamaikan tindak tanduk saya, yang akan mendamaikan kata-kata saya, berkah dari salam yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba termulianya. Wassalamu alaika, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi itu yang dikatakan para ulama. Tidak bisa dari awal sholat sampai akhir sholat kita khusyuk, minimal di tiga tempat itu. Minimal di tiga tempat itu. Dan Imam Ghazali juga memberikan satu faedah, al-muhafadzah ala shalah takunu bi thalathati asya. Yang dimaksud dengan menjaga salat, Allah Ta'ala mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kamu, jagalah salat-salat kamu. Penafsirannya para ulama macam-macam. Maksudnya dijaga ini gimana? Dilaksanakan, ya dilaksanakan itu pasti. Selain dilaksanakan, juga dilaksanakan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Piye carane jaga salat agar jadi salat yang baik? Tiga hal yang kita perhatikan. Isbaghul wudu. Yang pertama adalah isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu wudunya dilebihkan. Ketika kita basuh wajah, tidak cuman dari mulai ujung sini sampai sini, dari sini sampai sini, enggak, tapi kita lebihkan. Di bagian atas dilebihkan ke atas, bagian samping kita lebihkan sampai telinga, bagian bawah sini kita lebihkan sampai ke leher. Ini termasuk salah satu cara yang akan memperbaiki sholat kita agar tetap di dalam penjagaan yang benar. Isbaghul wudu. Jadi wudunya mulai dari wudu kita perhatikan, karena kuncinya sholat itu ada di dalam wudu. Lek wudune api, insya Allah sholatnya api. Kalau wudunya sudah tidak bagus, sholatnya jarang, jauh dari kata-kata bagus. Isbaghul wudu. Setelah itu al-iktsar minal adiyah fi salatihi kulliha. Setelah itu memperbanyak doa-doa, yo minta agar diikhlaskan, minta agar dihindarkan dari sifat-sifat yang buruk, minta agar kita terus Allah Ta'ala itu terus bisa ada di dalam hati kita terus menerus. Itu minta, al-adiyah minal al-iktsar minal adiyah fi salatihi kulliha. Jadi di dalam sholat kita itu kita perbanyak doa-doa, kita banyak berdoa-doa. Dimulai dari doa-doa yang warid, warid itu yang memang diajarkan sama Rasulullah SAW, dan ditambah lagi dengan doa-doa yang kita inginkan. Jadi terutama ketika sujud yang terakhir itu, Rasulullah mengatakan aktsiru fiha minad doa, perbanyak doa di dalam sujud terakhirmu, karena di situ adalah waktu di mana hamba itu berada dalam keadaan paling dekat dengan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Nggih, diurutkan iftitah, habis itu Fatihah, habis itu surat. Nggih. Kalau di rakaat pertama sama kedua, nggih, rakaat pertama sama keduanya salat kita duhur, asar, isya, itu kan rakaat pertama sama kedua habis Fatihah ada suratnya, gitu. Nah, kalau di rakaat ketiga sama keempat untuk salat-salat yang empat rakaat ya, ketiga keempat ini kan cuman Fatihah saja. Nggih. Habisnya Fatihah gimana? Di situ kasih doa-doa juga. Doa-doa yang syamilah, nggih. Doa-doa yang mencakup kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Nah, itu kita taruh di istilahnya kalau masih ada waktu. Nggih, kalau masih ada waktu, misalkan kita jadi imam, kita jadi imam ben makmum ini Fatihahnya agak longgar. Nah, kita tambahi doa-doa yang semacam itu. Rabbana Allahumma ghfirli wali walidayya, Allahumma ghfirli walil muslimin. Ya, semuanya ya doa-doa yang syamil, doa-doa yang mencakup di rakaat ketiga dan keempat setelah Fatihah. Kita taruh doa-doa yang semacam itu. Jadi memperbanyak doa sambil memahami maknanya sedikit. Dan doanya itu lebih baiknya yang kita ngerti, yang kita ngerti. Lek dhewe donga sing kata-katane jeluimet terus nggak ngerti pisan, nah, kita kasih doa-doa yang ngerti-ngerti saja. Setelah itu yang ketiga apa? Takalluful hudur, memaksakan untuk hadir, memaksakan untuk khusyuk, memaksakan untuk mengerti. Masih ndak ngerti, memaksakan untuk faham. Masih ndak faham, angel wong nggak paham kon khusyuk, wong kita ndak ngerti sama lafat per lafat ini disuruh mengerti. Nah, ini kan sulit, ini sulit, tapi tetap kita paksakan. Minimal apa? Minimal hati kita itu tenang, kosong dari segala macamnya, dan badan kita ini juga sholatnya itu berlahan-lahan. Maksudnya itu berdiri, yo ditutup nih berdiri. Ruko, ndak usah kesusu-susu istilahnya. Baca Fatihah ndak usah kesusu, baca surat ndak usah kesusu, ruko i'tidalnya ndak usah terus sampai lafadznya itu enggak kewoco. Ya maksudnya napa kayak iftitah ini wajah lillahi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki sampai ketukar kok minal muslimin sama minal musyrikinnya, nggih sing wis endi sing urung endi ya iki wis apa urung dibaleni neh akhire, nggih. Bahkan sampai banyak orang mengatakan saya sudah baca Fatihah tapi lupa kalau sudah baca Fatihah dibaleni neh Fatihah, nggih. Jadi Fatihah iki mang wis apa urung ya maca neh, emang urung apa wis apa urung ya baca neh. Nah ini saking ndak khusyuk sampai kayak gitu, saking ndak khusyuknya. Jadi berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk hadir. Illa ma'aqala minha, karena yang diterima sama Allah Ta'ala adalah yang kita berakal di dalamnya, yang kita hudur. Jadi dari sholat-sholat kita itu yang diterima sama Allah Ta'ala adalah ketika kita itu hadir di dalamnya. Dan yang terakhir, wa alla yu'jiba biha, dan jangan sampai kita itu kemasukan sifat ujub di dalamnya. Jangan sampai sholat kita itu kemasukan sifat ujub. Bahkan ini juga di setiap ibadah, di setiap ibadah. Apa itu ujub? Ujub itu kalau secara bahasa itu ightirar, tertipu. Orang yang tertipu sama apa? Tertipu sama dirinya sendiri, tertipu sama ibadahnya, tertipu sama amaliyahnya, tertipu sama sholatnya, tertipu. Jadi ini hal-hal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia ini menjadi sebab dia tertipu, menjadi sebab dia itu lalai kalau semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi i'timad 'alan nafas, merasa kalau dirinya itu ya saya itu sholatku sudah seperti ini ya Allah, maka sudah sepantasnya engkau mengabulkan doa saya, sudah sepantasnya engkau ngasih pahala saya yang banyak, sudah sepantasnya engkau memasukkan saya ke dalam surga. Ini sifat-sifat merasa pantas, sifat-sifat merasa layak, sifat-sifat untuk istilahnya saya harus, karena saya sudah begini engkau harus begini, karena saya sudah mempersembahkan ini saya harus engkau berikan yang semacam ini. Ini namanya ujub. Ini namanya ujub. Dan itu ujub itu jadi bedanya sama riya. Riya itu kalau riya itu kalau misalkan kita mulai dari awal ibadah,
Mulai dari awal ibadah kita menginginkan ibadah ini bukan karena Allah, tapi untuk hambanya Allah, atau untuk perkara-perkara dunia yang lainnya kayak ilmu. Seperti yang dikatakan sama Rasulullah, man talabal ilm, barang siapa yang nyari ilmu, liyusarrifa biha wujuhan nas, untuk agar orang-orang ini memalingkan wajahnya kepada dia. Saya belajar biar apa? Ben dadi penceramah. Saya belajar biar apa? Ya ben kok saya dipanggil ustadzah, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil orang alim. Wong lek teko salim wolak-walik kabeh, nggih. Salime wolak-walik kabeh. Nanti orang datang ke saya ngamplop-ngamplopi, orang datang ke saya ninggi-ninggikan saya. Nah, orang yang belajar ilmu karena sebab yang semacam itu, maka dikatakan orang tersebut la yazdat minallahi illa bu'da. Yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala bukannya tambah dekat, tapi tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Begitu juga dengan sholatnya seseorang. Orang sholat, kalau mulai dari awal sholatnya ini nyari perhatiannya orang, kilo aku sing paling dhisik dhewe tekone, iki aku sing paling akeh sholate, iki aku sing paling khusyuk sholatnya. Dari awal itu terjadi, maka itu namanya riya. Yang nyusup di tengah-tengah sholat dari awal wis ditoto, sholat wuduku tak toto, anune tak toto, pokoknya pikiran-pikiran buruk ditoto semuanya. Masuk ke dalam sholat muncul sifat itu, oh aku ini, aku yang paling ngarep ini, aku yang paling itu namanya ujub. Di situ kagum dengan apa yang dia miliki, kagum dengan apa yang dia miliki, kagum dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Jadi nah ini nanti kalau misalkan bentuknya itu dohir, bentuknya itu kelihatan, kayak orang yang sukanya ngungkit-ngungkit sesuatu, ngasih diungkit-ungkit, nolong diungkit-ungkit, wes ngekei iki diungkit-ungkit. Nah, itu nanti yurithul kibir. Nanti ujungnya akan nyampe di sifat yang lebih parah, yaitu namanya sombong. Yang namanya sombong. Padahal yang dohir seperti itu. Jadi ujub yang dohir itu sombong. Ujub yang terlihat, yang kelihatan, yang nampak itu namanya adalah sombong. Jadi sombong sama ujub itu 11-12 sebenarnya. Mirip-mirip, meh podo, hampir sama. Padahal kalau kita lihat, kalau misalkan ada seseorang tertipu dengan nasabnya, dengan kedudukannya, ini sebodoh-bodohnya orang. Aku kan anaknya kiai iki, aku kan anaknya pak iki. Dia sombong sama sesuatu yang tidak dia lakukan. Yang kiai kan abahnya, yang ustadz kan abahnya, yang alim kan abahnya, yang banyak sedekahnya kan abahnya, yang banyak ilmunya kan abahnya. Terus ngapain dia sombong dengan sesuatu yang ada pada diri orang lain, bukan pada dirinya. Ini sebodoh-bodohnya orang yang sombong karena kedudukannya atau karena nasabnya. Sedangkan seseorang yang sombong dengan hartanya, ngapain dia sombong dengan kotorannya dunia? Dunia itu begitu diciptakan sama Allah Ta'ala, tidak didelok sama sekali. Para ulama kita sampai mengatakan, saya tidak mau sama sekali masuk di dalam perkara-perkara dunia, karena yang mau rebutan dunia, yang oyok-oyokan tentang dunia itu seperti bangkai. Yang oyok-oyokan bangkai itu cuman anjing-anjing. Ngapain saya goro-goro goleki harta, gara-gara nyari harta sampai menghinakan diri saya, sampai menghalalkan segala cara, sampai ngerebut punyanya ini, ngerebut punyanya ini, ngerebut punyanya ini. Ngapain? Yang rebutan semacam itu cuman anjing-anjing, dan anjing-anjing itu tidak pantas, tidak pantas untuk masuk di dalam golongan orang-orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali anjingnya Ashabul Kahfi. Tapi seanjing-anjingnya anjing, seanjing-anjingnya anjing, ketika hatinya itu punya ta'alluq, ketika hatinya itu punya sambungan sama hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia, sama hamba-hamba yang dicintai sama Allah Ta'ala, dinaikkan derajatnya sama Allah, dihilangkan kenajisannya. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi itu nanti di hari kiamat dibersihkan dari kenajisannya, dimasukkan sama Allah Ta'ala ke dalam surga. Ini anjing, ini anjing. Lah kalau misalkan kita, manusia yang dari
awal penciptaan sudah suci, nggih. Manusia itu spermanya manusia itu suci. Jadi keluar suci, hidup suci, mati bangkainya juga suci, nggih. Bangkainya tetap suci. Kok istilahnya kok di hari kiamat sama Allah Ta'ala dihinakan sehingga masuk ke dalam neraka? Ini kan lebih anjing daripada anjing, nggih. Ini kan lebih anjing daripada anjing. Sik mending anjing-anjing itu, nggih. Mereka selesai urusannya di dunia, selesai, dijadikan debu sama Allah Ta'ala. Anjingnya Ashabul Kahfi dimasukkan sama Allah Ta'ala ke dalam surga. Makanya di sini ujub itu, nggih. Kalau kita mau mengibaratkan, kayak misalkan ada seseorang yang luar biasa. Ada orang kaya raya sekali, nggih. Hartanya banyak, rumahnya besar, semua yang dia miliki dia punya, nggih. Setelah itu dia adalah seorang yang punya kedudukan sehingga orang-orang ini berbondong-bondong untuk datang ngasih hadiah. Ada yang ngasih hadiah sekotak emas, ada yang ngasih hadiah sekotak berlian, ada yang ngasih hadiah, oh ini tanahku yang sekian hektar ini tak berikan, nggih. Orang-orang mendekat kepada orang tersebut dengan tujuannya masing-masing, bawa hadiah yang semacam itu. Setelah itu ada orang miskin luar biasa, ndak punya apa-apa, pulang ke rumah, aku yo melek ngekei hadiah sama orang tersebut. Saya pengen ngasih hadiah kepada orang kaya tersebut. Saya lihat di rumah ndak ada apa-apa, nggih. Enek-emek apa misalkan pitik misalkan, nggih. Saya punyanya cuman si ayam ini tadi, nggih. Tapi ayam ini ayam kesayangan saya. Ini ayam tak openi apik, nggih. Ini ayam tak openi dengan bagus. Setelah itu dimasukkan ke kantong, nggih. Kantongnya ayam itu dikepit pakai ketiak, dibawa ke orang kaya tersebut. Setelah itu diberikan kepada orang kaya tersebut sambil mengatakan, wahai engkau, saya tahu kamu nggak butuh apa-apa. Saya tahu engkau ndak membutuhkan apapun. Tapi ini cuman saya pengen deket sama kamu. Saya punyanya cuman si ayam ini tadi, tolong diterima, nggih, tolong diterima, tolong engkau ambil ini ayam. Maka orang kayanya itu mengatakan, oh iya terima kasih, masya Allah, diterima, nggih, diterima. Tahu-tahu orang miskin ini tadi keluar dari rumahnya, si orang kaya tersebut mengatakan, aku wis ngekei pitik, nggih. Saya sudah ngasih ayam sama orang itu, maka sudah sepatutnya bagi orang itu untuk baik sama saya. Sudah sepatutnya untuk orang itu nyapa saya. Sudah sepatutnya bagi orang itu untuk nerima saya. Sudah sepatutnya. Jadi yang diminta reno-reno, nggih. Ini orang lucu nama mboten? Lucu pol, nggih. Lucu tak banget, nggih. Jadi orang itu harus baik sama saya. Ini loh yang ngasih bongkahan-bongkahan berlian banyak, yang ngasih bongkahan-bongkahan emas banyak, yang ngasih tanahnya berhektar-hektar banyak. Kamu cuman bawa ayam, mau kene terus mengharapkan banyak hal dari dia. Ini kan orang kurang ajar, nggih. Ini orang kan lucu, nggih, lucu sekali. Seperti itu permisalan ibadah kita, nggih. Sholat kita ini sekedar apa? Pitik, ayam, nggih. Apa namanya? Apa yang lainnya? Doro, nopo bebek, nggih. Terus kita berikan kepada Allah Ta'ala, ya Allah ini saya persembahkan sholat saya sekedar ini. Ya Allah ini saya persembahkan puasa saya sekedar ini. Maka ijabahi doa saya, nggih. Doa saya harus terkabul ya Allah, nggih. Terus nanti kalau kena musibah, apa dosa saya? Nggih. Kenapa kok Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, posomu lo poso kaya apa? Nggih. Sholatmu sholat yang seperti apa? Minta segalanya harus dituruti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diungkit-ungkit, diundat-undat, dicari-cari terus, nggih. Dicari-cari terus agar Allah Ta'ala ini memberikan segalanya kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Ini orang kan kurang ajar. Ini orang kan lucu, nggih. Lucu akhirnya ibadahnya kalau untuk ini yang namanya ujub, nggih. Yang namanya ujub, ngundat. Kalau ditampakkan itu bisa berujung kepada kesombongan. Kalau dipendem di dalam hati, kalau dipendem di dalam hati, yang kecil lama-lama jadi besar, nggih. Yang kecil lama-lama jadi besar. Jadi begitu yang rasa yang semacam itu keluar, ditepis. Keluar, ditepis. Kalau untuk ujub kita pakainya zikirnya, lafadznya apa? La haula wala quwata illa billah. Saya ini bisa sholat karena Allah Ta'ala ngasih saya sholat.
Saya ini bisa berpikiran jernih karena Allah Ta'ala ngasih saya pikiran jernih. Saya ini bisa kaya bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kerja keras saya, bukan, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih cerdas Allah, yang ngasih riwayat baik Allah, yang ngasih pikiran untuk rajin Allah, semuanya dari Allah. Ya Allah, ini ibadah saya, ini kelakuan saya, ini yang saya persembahkan kepadamu, terima ya Allah. Meskipun seharga itu tadi ayam, seharga telur, seharga 10.000, 20.000, tolong diterima ya Allah. Ya, dan itu kalau keluar dari ketulusan kita, keluarnya jadi walaupun kecil-kecil, kalau yang keluarnya itu dari ya Allah, saya memang kalau orang-orang yang ngasih bongkahan emas, bongkahan perak, bongkahan tanah-tanah hektar-hektaran itu, mereka memang punya banyak. Lah ini orang, ya, petani ini tadi, harta satu-satunya ya ayam itu tadi diberikan kepada orang kaya tersebut dengan pengharapan sambil tidak mengharapkan lebih. Ini yang saya mampu berikan, tolong diterima dan tolong istilahnya, dan semoga saya jadi orang-orang yang bisa terus dekat kepadamu. Ini yang namanya menghindari dari yang namanya sifat ujub. Sulit apa enggak? Sulit, nggih. Karena ini bisikane tekon dindi, nggih. Datangnya dari mana? Dari mana-mana. Jadi dan makanya biasakan lafaz la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Yang ngasih saya segalanya Allah, nggih. Enggak ada daya bagi saya, enggak ada upaya bagi saya, nggih. Dan ibadah kita kalau ditimbangkan enggak bernilai apa-apa. Ya, seperti yang diceritakan sama Rasulullah SAW, ada orang di Bani Israel, ada seorang hamba soleh dari Bani Israel itu ibadah kepada Allah Ta'ala itu selama 70 tahun. Siangnya puasa, malamnya itu bangun malam. 70 tahun, 70 tahun. Hampir seluruh hidupnya dipakai untuk ibadah. Begitu ditimbang amalnya, sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, silahkan kamu masuk ke dalam surgaku karena rahmatku. Silahkan kamu masuk ke dalam surgaku dengan rahmatku. Katanya laki-laki tersebut, enggak ya Allah, bukan karena rahmatmu ya Allah, tapi karena ibadahku. Saya ibadah 70 tahun, posoku 70 tahun, bangun malamku 70 tahun, bukan ya Allah, tapi karena ibadahku. Maka Allah Ta'ala karena ibadahmu, jajal ditimbang sekarang. Kita timbang ibadahmu 70 tahun dengan nikmatnya satu mata, bukan dua. Dengan nikmatnya satu mata. Maka ketika ditimbang langsung jomplang. Yang berat adalah nikmatnya satu mata dibandingkan ibadah 70 tahun tersebut. Maka Allah Ta'ala mengatakan, masih tetap mau masuk surga dengan rahmatku, atau silahkan masuk neraka dengan ibadahmu, atau masuk ke dalam neraka dengan ibadahmu. Maka laki-laki tersebut, bal bi rahmatika ya Rabb, ya kalau gitu ya memang karena rahmatmu ya Allah, dimasukkan ke dalam surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak enak apa-apa nih. Ibadahnya kita, zikirnya kita, sholawatnya kita, sedekahnya kita. Makanya Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Allah Ismail begitu selesai bangunan Ka'bah, bangun Ka'bah, yang akan menjadi tempat ibadahnya semua umat-umat, dari mulai umatnya Nabi Ibrahim sampai umatnya Rasulullah SAW, tempat ibadahnya di situ, tempat yang paling dimuliakan sama Allah Ta'ala. Tapi begitu selesai bangunannya, yang keluar dari lisan bukannya apik dewe iki, paling indah ini, enggak, bukan seperti itu. Tapi beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ini Ka'bah karena rahmatmu, karena berkahmu, karena keinginanmu, karena takdirmu jadi. Maka tolong diterima dan tolong dimaafkan hal-hal yang tidak benar di dalam setiap ibadah saya, di dalam bangunan yang saya bangun, di dalam ibadah yang saya tata, tolong dimaafkan. Nah, ini kita lakukan sampai sekarang. Setiap kali selesai sholat,
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ini sholat saya dengan segala kekurangannya, dengan segala ketidakkhusyuannya, dengan segala kesalahan-kesalahannya, sing Fatihah sing salah, sing ruku'e sing salah, yang sujudnya masih salah, yang masih belum mengerti makna dari setiap ibadah-ibadah tersebut, yang masih belum mengerti dengan makna setiap rukuk dan sujud yang kita lakukan, tolong diterima dengan segala ketulusannya. Ini yang saya mampu, ini yang saya bisa, tolong dibenahi, dan tolong jangan bosan-bosan untuk terus nambahi rezeki-rezeki hati saya, rezeki-rezeki pikiran saya, rezeki-rezeki langkah saya, jangan sampai diputus. Sholat saya biar tetap bisa sholat, jangan diputus. Sedekah saya jangan sampai, istilahnya biar tetap bisa berjalan, jangan sampai diputus. Maka tolong yang sedikit ini tadi diterima, sambil terus engkau perbaiki ibadah setiap dari ibadah-ibadah saya. Jadi ini yang terakhir, yang syarat dari diterimanya sholat seorang hamba adalah menghilangkan setiap tanda-tanda ujub yang ada di dalam sholat, di dalam ibadah sholat kita.